Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 8. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas kenaikan kelas kalian. Sekarang kalian sudah di tingkatan kelas yang baru, yakni kelas 8. Semoga nanti kalian di kelas 8, di tingkatan kelas yang baru, dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan tenang, dengan aman, tidak keluar rumah, dan semoga nantinya berjalan dengan lancar. Amin. Oke, di kelas 8 ini saya akan mengajar bahasa Indonesia, khususnya untuk kelas 8 ya. Jadi sudah tidak mengajar penjas lagi untuk kelas 8. Kebetulan kelas kalian yakni kelas 8G, saya sendiri yang mengajar bahasa Indonesia. Jadi jangan kaget nanti ketika biasanya mengajar penjas, sekarang mengajar bahasa Indonesia. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, yakni materi yang pertama, teks berita, kalian lihat dulu buku paket kalian, karena nanti di semester ganjil kita akan mempelajari bab 1 sampai bab 5, yakni ada bab teks berita, yang kedua iklan, yang ketiga teks eksposisi, keempat puisi, dan kelima teks eksplanasi. Oke, sebelum kita ke materi inti yakni teks berita, sebagai pengantar dulu ya. Mungkin sebagian besar dari kita sudah pernah mendengar apa sih berita itu. Pasti kalian sudah pernah membaca atau mendengar suatu berita, baik itu di koran, di TV, maupun di internet ya. Nah, berita yang santer atau sering yang kita dengar saat ini adalah apa? Berita tentang COVID atau Corona, yang membuat kita tidak bisa bersekolah atau tidak bisa kemana-mana ya. Jadi saya harap kalian bersabar, semoga virus ini cepat berakhir dan kita ketemu lagi di sekolah. Amin. Nah, tentunya kita pasti pernah membaca atau mendengar ya, baik itu berita tentang ekonomi, olahraga, kriminal, gaya hidup, dan sebagainya. Apalagi saat ini perkembangan teknologi sudah berkembang sangat pesat. Jadi untuk mendapatkan sebuah berita sangatlah mudah dan cepat. Nah, semakin pesatnya teknologi atau perkembangan zaman, kita akan semakin mudah mendapatkan atau membaca sebuah berita. Contohnya apa, Rek? Nah, biasanya kalian kan sering membuka WhatsApp, dapat share-sharean berita, entah itu berita tentang COVID, entah itu berita tentang apapun. Jadi perlu diwaspadai ya anak-anak, karena sering sekali WhatsApp digunakan untuk menyebar berita-berita yang tidak akurat atau biasa disebut dengan hoax ya, atau berita bohong. Jadi kalian harus waspada, hati-hati, jangan asal share. Karena apa? Nantinya kalian akan mendapati sanksi UU ITE anak-anak. Jadi ketika kalian mendapati berita hoax atau berita yang tidak jelas sumber dan asalnya, lebih baik kalian simpan dan jangan sembarangan untuk menyebar berita tersebut. Oke, kita lanjut ya anak-anak, karena itu tadi adalah sebagai pengantar sebelum kita ke materi inti yakni teks berita. Oke. Nah, di sini nanti ini adalah bagan-bagan yang akan menjelaskan tentang berita dari segi pengertian. Nah, nanti ada sendiri. Kemudian ada unsur-unsur yang terkandung dalam berita, ada struktur, dan ada kaidah kebahasaan. Jadi nanti panduannya tetap ya lewat buku paket kalian. Kemudian nanti ada mungkin buku-buku bacaan atau koran yang kita gunakan untuk membahas sebuah berita. Oke.
Secara sederhana, berita adalah sebuah informasi berdasarkan fakta mengenai kejadian yang sedang berlangsung. Nah, sampai sini bisa dipahami apa itu pengertian berita. Ini hanya pengertian sederhana ya, nanti kalian bisa mencari pengertian berita yang lebih lengkap atau secara etimologi. Yang kedua, bentuk dari berita. Oke, yang pertama, bentuk dari berita adalah berupa cetak maupun elektronik. Contohnya apa, Rek? Berita yang berbentuk cetak. Nah, misalnya koran, majalah, tabloid, bahkan buku pelajaran pun bisa termasuk ke dalam bentuk berita yang berupa cetak. Kemudian kalau bentuk elektronik misalnya apa? Berita yang ada di televisi, berita yang ada di radio, maupun berita yang ada di dalam internet. Itu adalah bentuk dari berita, baik yang berupa cetak maupun berita yang berbentuk elektronik. Oke, yang ketiga, kita beralih ke fakta dan opini ya. Nah, kita kembali lagi ke pengertian, yakni sebuah informasi berdasarkan fakta. Nah, apa sih fakta itu? Fakta ialah berita yang sebenarnya, bukan dibuat-buat ya. Jadi ketika ada berita yang tidak berdasarkan fakta, itu berarti berita yang tidak benar atau berita bohong. Bisa juga masuk ke opini ya. Lalu bedanya apa fakta dan opini? Kalau opini itu adalah pendapat yang diyakini oleh seseorang. Nah, kalau fakta itu adalah pendapat yang diyakini banyak orang. Jadi bedanya kalau opini itu cuma satu orang yang mendapati kebenaran atau menjabarkan kebenarannya, kalau fakta itu kebenaran yang diyakini oleh banyak orang. Misalnya apa, Rek? Misalnya bumi itu bulat. Nah, itu kan sudah diyakini banyak orang ya. Atau apalagi air itu berbentuk cair. Nah, itu kan kebenaran yang sudah diyakini banyak orang. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, silakan buka buku paketnya halaman 2. Bacalah berita yang ada dalam kolom berwarna biru, kemudian kalian coba isi kegiatan 1.1 di buku tulis. Oke, sekian pertemuan pertama pada kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.